Hai, sekarang jam menunjukkan lewat tengah malam. Sunyi sekali. Hanya ada suara detak jam dinding yang terdengar pelan, seperti mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Meski aku rasanya masih terjebak di satu titik. Aku sengaja menyalakan rekaman ini, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri dan mungkin juga untukmu. Kalau suatu hari nanti kamu mendengarnya, aku ingin bicara tentang Juli, tentang bulan yang selalu datang membawa luka, tapi anehnya selalu juga meninggalkan cahaya kecil yang gak pernah padam. Aku gak tahu kenapa setiap Juli datang, hatiku selalu sesak. Mungkin karena ada banyak cerita yang tertinggal di bulan ini. Cerita yang gak pernah selesai, tapi juga gak pernah benar-benar hilang. Kamu tahu gak, Juli itu bulan yang selalu aku cintai, tapi juga bulan yang paling sulit untuk kulewati. Karena di bulan ini, aku pernah punya seseorang yang datang dengan begitu indah, lalu pergi begitu saja, iya, dengan hening. Aku masih ingat jelas, 5 tahun yang lalu, di bulan Juli, kamu bilang, kalau nanti kita nggak bisa bareng, jangan lupa ya, pernah ada aku di cerita hidupmu. Kalimat itu sederhana, tapi tajam, seperti pisau yang pelan-pelan menorehkan luka. Dan anehnya, sekarang, ya sampai sekarang lukanya masih ada. Juli selalu jadi pengingat bahwa aku pernah punya tempat pulang yang hangat, tapi akhirnya harus belajar hidup tanpa arah. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, kenapa ya perasaan itu masih ada? Kenapa setelah sekian waktu aku masih saja jatuh di titik yang sama, merindukan seseorang yang bahkan gak lagi menoleh ke arahku? Jawabannya mungkin sederhana, yaitu karena itu kenangan yang indah. Aku pernah tertawa denganmu sampai lupa rasanya sedih. Aku pernah berjalan di sampingmu tanpa rasa takut, seolah dunia ini cuma milik berdua. Dan aku pernah percaya kamu adalah orang yang akan selalu menggenggam tanganku, bahkan saat hidup sedang paling berat. Tapi nyatanya tidak semua yang kita genggam bisa kita pertahankan. Ada yang memang harus dilepas, meski hati masih ingin terus menggenggam erat. Kamu tahu gak rasanya? Rasanya seperti berdiri di tepi pantai, ombak datang menghantam kaki, dan kita tahu ombak itu akan pergi, tapi tetap berharap dia akan kembali dengan cara yang sama. Sayangnya, enggak. Ombak yang datang akan selalu berbeda. Begitu juga denganmu. Sekarang, aku ingin jujur. Iya, aku ingin jujur. Aku sering pura-pura kuat, sering tertawa di depan orang lain seolah nggak ada apa-apa. Tapi setiap kali Juli datang, pura-pura itu runtuh. Aku kembali jadi aku yang dulu, yang rapuh, yang masih menyebut namamu dalam doa, meski tahu kamu sudah tidak lagi menaruh aku di hatimu. Iya, aneh ya, aku bisa bicara ke orang lain tentang ikhlas, tentang belajar melepaskan, tapi ketika aku harus sendiri, iya, ketika aku sendiri yang harus melakukannya, semuanya terasa mustahil. Karena bagaimana bisa aku ikhlas pada sesuatu yang pernah membuat aku percaya kalau hidup ini akhirnya bisa terasa ringan. Aku masih ingat bagaimana caramu menatap,
Tatapan itu sederhana, tapi menenangkan dan iya, aku suka. Seolah semua resahku bisa larut begitu aja. Dan sekarang, setiap kali aku merasakan lelah, iya, saat aku lelah, aku hanya bisa memejamkan mata, mencoba mengingat kembali tatapan itu. Tapi semakin keras aku mencoba, semakin samar wajahmu di ingatanku. Itu yang paling menyakitkan. Aku takut suatu hari nanti aku benar-benar lupa. Bukan hanya lupa bagaimana rupamu, tapi juga lupa rasanya pernah dicintai olehmu. Bulan ini mengajarkanku tentang kehilangan, tentang bagaimana seseorang bisa menjadi segalanya, lalu tiba-tiba hilang gitu aja, meninggalkan ruang kosong yang gak pernah bisa terisi lagi. Kamu tahu gak, aku sering nulis surat loh, surat yang gak pernah kukirim. Isinya macam-macam, banyak banget. Kadang tentang rinduku yang gak terbendung, kadang tentang hal-hal sepele seperti lagu favoritmu atau tempat makan yang dulu kita datangi. Anehnya, setiap kali aku selesai menulis, aku merasa lebih tenang, seolah ada bagian dari diriku yang kembali pulih. Tapi sayangnya, aku gak bisa ngirim surat itu, karena kita sudah bukan siapa-siapa lagi. Mungkin inilah yang orang sebut sebagai self-healing. Bukan berarti lukanya hilang, tapi setidaknya aku bisa belajar berjalan meski dengan bekas luka itu. Aku tidak ingin menyalahkanmu, tidak sama sekali. Iya, enggak bre, itu bukan salah dia. Kalau aku bisa milih, aku akan tetap memilih pernah bertemu dengannya. Karena kalau bukan kamu, aku mungkin gak akan pernah belajar bagaimana rasanya benar-benar jatuh cinta. Kamu mengajarkanku banyak hal, meski lewat cara yang menyakitkan. Seringkali aku berpikir, kalau suatu hari nanti kita bertemu lagi, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kukatakan? Apa aku harus menyapamu dengan senyum, seolah semuanya baik-baik saja, atau aku hanya menatapmu dari jauh, membiarkan semesta yang menyampaikan salamku? Entahlah, mungkin aku tidak akan pernah tahu jawabannya. Yang aku tahu, Juli selalu mengingatkanku padamu. Setiap pagi ketika aku bangun di bulan ini, aku selalu merasa ada yang hilang, seperti ada ruang kosong di sampingku yang tidak bisa ku gapai lagi. Tapi perlahan aku bisa belajar. Ya, aku belajar bahwa tidak semua kehilangan harus membuat kita berhenti. Kadang kehilangan justru mengajarkan kita cara bertahan. Aku belajar untuk tetap berjalan meski tanpamu. Belajar menemukan alasan lain agar aku tetap bisa tersenyum. Belajar untuk mencintai diriku sendiri meskipun hatiku pernah hancur berkali-kali. Dan meskipun aku berharap kamu kembali, tapi gak pernah bisa kembali. Dan kamu tahu apa yang paling menenangkan? Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku selalu ingat wajah kedua orang tuaku, ingat tawa kecil saudaraku, ingat sahabat-sahabatku yang selalu bilang, "Gak apa-apa, kamu gak sendirian." Mungkin memang benar, kita gak selalu bisa bersama orang yang kita cintai, tapi selalu ada orang-orang yang mencintai kita tanpa syarat. Dan itu cukup untuk membuatku bertahan. Juli kali ini rasanya lebih sepi. Tidak ada pesan darimu, tidak ada kabar, bahkan tidak ada tanda-tanda kecil yang bisa kuartikan sebagai aku masih ada di sana.
Tapi anehnya, aku tetap menunggu, entah menunggu apa, mungkin menunggu keberanian diriku sendiri untuk benar-benar melepaskan. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Yang aku tahu, meski hatiku hancur, aku masih bisa berdiri. Meski aku menangis, aku masih bisa tersenyum untuk orang lain, dan meski aku kehilanganmu, aku masih bisa berterima kasih pada semesta karena pernah mengizinkanku mengenalmu. Jadi, untuk Juli kali ini, aku ingin bilang terima kasih. Terima kasih sudah mengajarkanku cara jauh dan cara bangkit. Jadi, untuk Juli kali ini, aku ingin bilang terima kasih. Terima kasih sudah mengajarkanku cara jatuh dan cara bangkit. Terima kasih sudah mempertemukanku dengan seseorang yang pernah membuat aku percaya bahwa dunia ini layak untuk diperjuangkan. Dan untukmu, dimanapun kamu berada, aku titipkan doa, semoga kamu bahagia, semoga ada seseorang yang bisa menjagamu lebih baik daripada aku, semoga ada tangan yang menggenggammu tanpa pernah ingin melepaskan. Aku, aku belajar untuk menerima, meski hatiku masih menolak, belajar untuk ikhlas, meski rinduku masih deras, belajar untuk berjalan lagi, meski tanpa bayanganmu di sisiku. Juli kali ini, aku mungkin masih menangis, tapi aku percaya suatu hari nanti, aku akan bisa tersenyum, senyum yang tulus, tanpa beban, tanpa lagi ada air mata. Dan saat hari itu tiba, aku akan berkata pada diriku sendiri, lihat, kamu berhasil melewati semua ini. Jadi untuk Juli, terima kasih sudah membuatku menangis sekaligus mengajarkanku untuk bertahan. Dan untukmu, seseorang yang pernah mengisi hari-hariku, selamat tinggal. Aku akan selalu menyimpan namamu di sudut kecil hatiku. Bukan untuk kembali, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah mencintai sedalam-dalamnya. Selamat datang, Juli. Meski kamu selalu melukai, aku akan tetap menyambutmu karena aku percaya setiap luka akan membuatku lebih kuat dan setiap kehilangan akan mengajarkanku arti bertahan. Dan malam ini, sebelum aku mematikan rekaman ini, aku ingin bilang satu hal. Aku tidak baik-baik saja, tapi aku masih di sini. Masih hidup, masih belajar, masih berharap suatu hari nanti luka ini benar-benar sembuh untuk Juli dan untukmu.